Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Ya, Gero. Bung Rocky, kita mesti, saya nggak tahu mengucapkan apa ini ya. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau astagfirullahaladzim atau apa ini kabar terbaru dari Universitas Lambung Mangkurat. Ada 11 profesor itu yang dibatalkan status profesornya oleh Kemendikbud dan ini di satu fakultas, fakultas hukum lagi. Dan ini kaitannya seperti yang pernah kita bahas-bahas, ini berkaitan dengan soal publikasi ilmiahnya dan sebagainya yang abal atau yang kemudian ke website-website yang tidak tidak kredibel atau macam-macam lah alasannya ini. Ini kondisi kita yang betul-betul amburadul atau berantakan akademik eh, postur akademika kita tuh. Hmm. Jadi sejumlah besar guru besar itu ternyata hasil dari mafia mafia ijazah di Kemendikbud kan. Jadi kita mau lihat bagaimana kualitas dari guru-guru besar ini kalau pada akhirnya diketahui bahwa mereka sebetulnya disogok atau menyogok mafia-mafia atau asesor-asesor yang Hmm. ada di pemerintahnya Pak Nadiem itu sehingga bisa dapat kedudukan sebagai guru besar kan. Nah Hmm. ini yang mesti juga kita bongkar dan ini adalah skandal yang luar biasa. Termasuk mereka yang dapat profesor, dapat doktor sambil tidak jelas itu promosinya di mana dan kapasitas dia itu dibuktikan melalui jurnal apa itu kan. Jadi Ya, ya. ada orang misalnya nulis tentang Pancasila, ternyata Pancasila itu sebagai cara berpikir itu Eh, dimuat di jurnal Perikanan. tentang ikan perikanan. Kan Ini ini Anda ngomong gimana dengan caranya? serius ya. Anda ngomongnya serius ya, bukan bukan ngarang-ngarang ini ya. Enggak, itu kita baru Ada dapat yang baru bocoran aja itu yang kan. baru terjadi ya. Ya. Ya, seorang politisi mengambil doktor itu Hmm. dan saya sebut aja namanya deh biar seolah kita simpan-simpannya. Saudara siapa namanya nih? Saan, Mustafa, Saan Saan Mustafa. Mustafa itu lulus dapat doktor dengan tesis disertasi pemikiran Surya Paloh tuh di dalamnya ada soal Pancasila dan nasionalisme. Kalau kita waktu saya dapat berita itu orang yang kirim ke saya bilang apa masuk akal Pak Rocky jurnal yang mempublikasi pikiran-pikiran itu sebagai syarat untuk dapat dokter misalnya penelitian adalah jurnal ilmu perikanan kan begitu. Hmm. Hmm. Bagaimana? Apakah betul sila pertama Pancasila adalah perikanan yang maha esa gitu kan? Jadi Hmm. sekali lagi ini soal bagaimana kita jujur. Kalau kita mau debat tentang pengetahuan kita ya taruh di jurnal yang kontekstual kan. Kan Hmm. begitu banyak jurnal yang mengolah isu sosial, isu ideologi, metodologi. Tentu Pak San Mustafa ini kita ucapin selamat dia lulus dari Unpad gitu kan. Lalu orang mulai menganggap ini apa yang terjadi ya? Mengapa seseorang yang menulis tentang ilmu sosial itu mempromosikan tulisannya itu di jurnal ilmu perikanan yang isinya adalah kimia, Hmm. isinya adalah biologi laut, Hmm. isinya adalah postulat-postulat rumus-rumus farmasi kan itu ajaib juga di situ. Nah, itu sebetulnya keajaiban ini yang mesti kita periksa bahwa sifat penelitian kita atau sebut aja secara umum itu cara kita untuk memperoleh ijazah itu sering dilakukan dengan ya proses pendunguan sebetulnya kan terpaksa kita mesti ucapkan itu tuh bahwa saya kenal baik dengan Pak Hasan Mustafa tapi hal yang sama juga mesti kita terangkan pada mereka yang menjadi promotor beliau bahwa ada hal yang melenceng di situ dari tradisi akademis. Ya, ya. Ini saya sendiri belum ngecek ya. Saya udah lihat screenshotnya itu yang berkaitan dengan dia publikasinya di jurnal soal ikan begitu ya. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan nggak benar gitu ya. Dan kalau nggak benar silakan Pak Saan untuk memberikan bantahan ya, Bung Rocky ya, karena kita kan juga dapat dikiriman orang itu ya soal itu ya, Bung Rocky. Saya belum buka jurnalnya, Bung Rocky. Jujur saja, saya nggak tahu apakah Anda juga sudah buka. Ya saya buka itu dan mesti Hmm. Pak Saan Mustafa itu terangkan tuh kalau nggak itu jadi akan jadi duri Ya, dalam Kan daging viral ya akademisia di tuh. media sosial ya, Bung Rocky ya, sudah Iya, viral ya. itu Hmm. soalnya kan nanti dianggap oh kalau gitu Pak Hasan Mustafa itu mempromosikan di jurnal perikanan supaya terlihat bahwa dia hafal nama-nama ikan kayak Pak Jokowi misalnya kan. Itu juga jadi olok-olok nanti itu. Jadi sekali lagi ini kawan saya itu juga Hmm. terangkan apa sebetulnya apakah benar itu diajukan
melalui yang kita sebut sebagai mafia jurnal. Kan ada Hmm. mafia jurnal Ya, ya. juga yang Hmm. pokoknya bayar nanti dia taruh aja di mana itu. Kadang-kadang jurnal itu mungkin juga absurd secara akademis tidak terakreditasi, tetapi udah terjadi semacam penghambaan pada ilmu bukan penghamba bukan pada ilmu pengetahuan, penghambaan pada gelar-gelar ilmu pengetahuan kan. Itu soalnya. Jadi kita mau bersihkan semua itu sebetulnya. Ya, oke. Kita balik lagi ya tadi yang soal perguruan tinggi tadi itu kan ini kan melengkapi keburukan-keburukan yang terjadi ketika kemarin kita juga bahas banyak sekali pejabat publik, politisi yang ingin kemudian menggunakan gelar profesor dan kemudian ya itu tadi cara-caranya dengan cara-cara yang tidak lazim dan oke, tapi kalau para politisi itu ya kita dalam tanda petik sedikit maklum dan kita mungkin hanya ngeledek-ledek saja. Tapi kalau kampus itu yang terjadi dan kemudian itu kan sampai ada 11 orang dalam satu fakultas itu saya kira itu saya nggak bisa membayangkan apa yang kerusakan seperti apa lagi gitu dan dampaknya saya kasihan dengan teman-teman yang dari Universitas Lambung Mangkurat dalam situasi semacam ini. Artinya ada pelanggan di situ tuh dan Ya, calonnya ada di Dikbud pasti di tempatnya pasti Nadim. Kan asesornya itu. Nadim udah berkali kenapa? Asesornya yang ini yang menentukan. Ya asesornya itu. Jadi nyolong ini kan namanya korupsi mengkorupsi dirinya sendiri kan. Hmm. Orang mengkorupsi sesuatu itu di luar dirinya tuh mengkorupsi uang negara oke tuh. Ini dia mengkorupsi pikirannya sendiri itu. Hmm. Jadi terlihat betul bahwa makin lama orang luar negeri menganggap memang ini yang menyebabkan IQ nasional itu cuma 78. Kan Hmm. itu dasarnya kan. Jadi Hmm. sepenuh-penuhnya kita ingin berkritik itu dan Pak Nadiem udah berkali-kali ada kasus semacam ini tapi kok nggak ada semacam keterangan pers atau keterangan yang lebih masuk akal dari Nadiem apa yang terjadi sebetulnya kan. Nah Ya. kita butuh dalam waktu singkat ini juga Menteri perguruan tinggi ini Nadiem Makarim ini terangkan pada publik bahwa di dalam komposisi-komposisi akademis ada hal yang merusak. Di dalam komposisi-komposisi birokrasi, dirjen-dirjen dia mungkin asesor-asesornya itu udah terjadi korupsi itu. Dan ini adalah soal yang serius nih. Karena untuk bikin disertasi jadi profesor itu mungkin bisa puluhan ratusan juta yang diperas oleh si asesor. Dan yang diperas juga merasa bahwa ya udah lampaui itu aja. Kenapa? Toh teman gue juga kemarin lakukan itu. Toh Hmm. yang nomor 10 juga lakukan. Nomor 10 bilang yang nomor 9 juga lakukan. Yang nomor 10. Jadi 12 ini kesebelasan plagiat nih namanya nih. Ya 11 Bang Rocky. Ya Ya kesebelasan benar. kesebelas Iya ya. Nah, kesebelasan plagiat. tetapi yang saya khawatirkan kan hampir bisa kita pastikan bahwa praktek itu tidak hanya terjadi pada kampus Universitas Mula Warman. Kalau modusnya Iya, semacam ini, betul. ini fenomena gunung es loh ini bisa juga saya kira. Iya, saya menduga juga begitu tuh. Itu artinya begitu banyak mungkin ratusan dokter, ratusan profesor itu udah ketar-ketir sekarang nih. Hmm. Karena kita akan buka itu tuh. Ada teman-teman di yang mendirikan organisasi KIKA tuh Ya. komunitas ilmiah untuk kebebasan akademis itu Hmm. dosen-dosen muda itu yang sedang meneliti itu semua tuh. Jadi ya waspadalah para profesor, para doktor yang memanfaatkan kedudukan dia itu untuk menyogok asesor-asesor sehingga dapat gelar itu tuh. Demikian juga asesor-asesor ini yang setiap kali seolah-olah kami berhak untuk memeriksa kurikulum, kami berhak untuk memeriksa pengetahuan seseorang. Bangsat namanya itu kan. Itu Hmm. lu juga memang nggak punya otak kok bagaimana mau memeriksa gue. Kira-kira begitu kejengkelan kalangan akademis kan. Jadi Iya kita ya. ingin lihat Indonesia tumbuh secara bersih di era Presiden baru musim ini juga diberantas. Dan pemberantasan itu bukan sekedar dipermalukan, tapi dihukum. Karena ini adalah kita mesti sebut ini korupsi yang lebih berbahaya tuh. Karena di Ya. wilayah yang seharusnya kedap dari penyelewengan pikiran itu justru terjadi. Jadi asesor, menteri, mereka yang dapat gelar itu mesti diseret dalam pengadilan sosial, pengadilan moral minimal itu. Ya ya. Dan saya kira sebenarnya tidak hanya dibatalkan status profesornya. Orang-orang seperti ini tidak layak lagi sebenarnya dia dalam dunia akademis begitu. Ya itu dia mesti disingkirkan, itu Ya. mesti dihina sebetulnya itu, karena ini jabatan paling bermoral, paling tinggi Ya. itu. Kan kita tahu kampus itu tempat kejujuran dipertahankan, tempat argumen argumen logis itu diunggulkan. Ini argumen logis apa kalau seseorang ternyata itu nyogok? Argumen moral apa kalau seseorang ternyata berbohong di dalam kemampuan dia berpikir? Jadi sekali lagi ini jabatan-jabatan akademis di kita ini mungkin 80% ini bohong semua. Dan Ya ya.
Itu yang kita bisa lihat tuh kapasitas dari mereka yang menjadi dosen, jadi profesor, doktor segala macam itu kan, itu ditentukan oleh relasi dia dengan kekuasaan, relasi dia dengan para pebisnis kan. Itu Ya. buruknya sistem kita itu. Sementara di beberapa universitas, profesor-profesor yang bagus itu justru diberhentikan karena dianggap mungkin akan mengganggu si Hmm. rektor, akan mengganggu kawasan bisnis di universitas itu kan. Jadi terlihat bagaimana timpangnya tuh. Para penyogok justru dimuliakan, mereka yang berupaya untuk membangun tradisi integritas di universitas justru disingkirkan. Ya, ya. Nah, saya kira di luar itu ya, Bung Rocky, di luar Pak ini persoalan kampus itu ada satu benang merah yang saya kira ini membuat kita prihatin karena ini kaitannya dengan kasus kerusakan yang terjadi di kita, yang di kalangan pejabat publiknya ingin mendapat gelar profesor, sementara yang dari kalangan akademisnya kemudian ingin menerabas dengan berbagai cara yang penting dapat gelar profesor. Nah, ini saya kira menambah catatan buruk lagi ini ya berkaitan dengan pemerintahan kita. Apa sesungguhnya yang terjadi? Nah, sebelum Anda jawab, Anda nanti pasti akan jawab soal Pak Jokowi lagi dan orang akan marah lagi. Tapi bagaimanapun kan semua apa yang terjadi di negara ini itu memang tanggung jawab seorang kepala negara ya. Saya ingin mengutip kembali satu kisah bagaimana ketika Umar bin Khattab, khalifah di zaman Rasul yang dia menyatakan kalau ada satu keledai yang terperosok nun jauh di sana di Mesir waktu itu ya, itu kan pusat pemerintahan di Madinah itu. Itu yang salah adalah Umar bin Khattab. Dia menyebutnya begitu, Bung Rocky. Sampai keledai pun kalau terperosok di jalan Umar yang salah, bukan bukan siapa-siapa. Dia ambil alih itu tanggung jawab semua itu. Ya itu prinsip kepemimpinan begitu tuh. Dia menganggap bahwa dia bertanggung jawab tuh. Tentu di kita misalnya banyak betul rektor yang sedang diincar karena bermain uang macam-macam. Dan itu akan dibuka tuh data-data itu udah mulai masuk ke teman-teman LSM bahwa si rektor ini sebetulnya punya bisnis dengan si gubernur ini, si rektor ini punya bisnis dengan pejabat-pejabat di daerah kan itu mulai terlihat tuh. Jadi pola itu pasti satu waktu akan bisa dibuka tuh. Nah kita balik tadi pada tradisi Umar yang menganggap bahwa dia bertanggung jawab secara moral karena dia tidak mampu untuk menghentikan dari awal gejala-gejala itu kan. Nah Umar tentu Umar belajar dari Abu Bakar, Abu Bakar belajar dari Nabi Muhammad. Hmm. Jadi tradisi untuk menunjukkan moralitas dalam pemimpinan itu datang dari pengakuan publik bahwa dia adalah pemimpin yang bermoral tuh, bukan dari elektabilitas yang kadang-kala sekedar datang dari pengakuan lembaga survei. Jadi sekali lagi etik itu adalah kunci utama untuk bahkan di dalam ilmu pengetahuan etik itu first itu. Jadi etika akademis kita udah hancur. Ya, bisnis kampus itu dan semua itu terjadi di era Presiden Umar bin Khattab. SBY. Oh, bukan Umar. Ini Salah. terjadi pada era Pak Jokowi ini. Nah, itu. Jadi kelihatannya begitu tuh. Jadi betul bahwa kita ada dalam upaya untuk menegakkan kembali tiang-tiang akademis kita, tiang-tiang moral kita, tiang-tiang sosial kita. Dan itu beban pada Prabowo nanti kan. Jadi Prabowo akhirnya mesti membenahi banyak hal yang ditinggalkan di era presiden sebelumnya yang tidak perlu kita sebut siapa namanya tuh. Pasti banyak yang protes juga pada saya. Kok membandingkan dengan Umar bin Khattab jauh banget? Saya mengambil pembandingan dengan Umar bin Khattab itu karena ada pendukungnya Pak Jokowi yang menyamakan bahwa Pak Jokowi itu mirip Umar bin Khattab. Itu Oh, sebenarnya alasannya, begitu loh. oh, itu maksudnya tuh. Kan ada Iya, iya. juga yang membandingkan Jokowi dengan tokoh-tokoh kemerdekaan kita tuh, yang jauh Oh, sebetulnya. iya, Karena iya, iya. kesederhanaan Iya. tokoh-tokoh kita itu Hmm. menunjukkan integritas itu ada di awal pemerintahan negeri ini nih. Lalu Ya. berangsur-angsur sampai akhirnya kita tiba pada seseorang yang sama sekali tidak paham tentang Ya. nilai-nilai moral dalam politik, nilai-nilai persahabatan dalam politik. Maka itu yang terjadi. Jadi di era eh, kebajinganan ini itu yang bekerja di situ juga adalah aparat-aparat bajingan kan. Ya Hmm. sebetulnya itulah kebajinganan itu sebagai simbol pada seseorang yang tidak perlu Ya. kita sebutkan namanya. Ya, 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 ya. Oke, Anda menyebut itu sebagai era ya, bukan bukan orang ya. Ya era ini Ya, ini ya. satu era nih. Ya, nanti salah lagi nih, Real. Mesti kita mesti bikin disclaimer, Bung Rocky ya. Oke, baik, Ya makasih. Ya, silakan. kita makin hati-hati menyebutkan itu, tapi Ya, kita tahu hati kita itu bersih itu kita nggak ada masalah secara personal. yes, Oke, oke, yes. Kita nolkan semuanya ya, ya. kecurigaan-kecurigaan.